Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersekutu dalam firman Tuhan yang dilayangkan oleh HKBP Distrik 25 Jambi. Saya Pendeta Jaya Siahaan yang akan membawakan renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan pada kita didasarkan dari Matius 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Seperti yang telah kita baca tadi, ada dua aspek yang menentukan firman itu berbuah atau tidak dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rasa khawatir, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Mengapa dua hal ini sangat berpengaruh? Itulah yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah rasa khawatir. Siapakah di antara kita yang tidak punya rasa khawatir, yang tidak punya rasa takut? Tentu kita semua memiliki rasa khawatir masing-masing, memiliki rasa takutnya masing-masing. Apakah rasa khawatir itu lebih besar dari iman kita? Firman Tuhan kita pada hari ini mengarahkan kita untuk merenungkan kembali mengapa kita harus khawatir. Apa alasannya kita khawatir? Secara iman kita pasti mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Tuhan Allah memelihara umatnya. Tapi pada realitanya memang khawatir itu bukan hal yang salah, karena rasa khawatir itu buah dari kewaspadaan kita. Nah, yang menjadi masalah ketika rasa khawatir itu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan, bahkan mengalahkan iman kita. Nah, manusia tidak hidup dari rasa khawatirnya, tapi manusia hidup lewat tindakan yang didasarkan oleh imannya kepada Tuhan. Tidak ada gunanya hidup dalam rasa khawatir, karena itu hanya membawa kita semakin jauh tertinggal dari yang lain. Kristus menantang umatnya seperti yang tertulis dalam Matius 6. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang mampu. Bahkan khawatir itu hanya membuat kita semakin jauh jika lebih besar rasa khawatir dibandingkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah tipu daya kekayaan. Mengapa dikatakan tipu daya kekayaan? Siapa yang tidak mau hidup kaya? Semua kita mau hidup kaya dan mendambakan hidup kekayaan itu dalam kehidupan kita. Nah, tantangannya justru di sini. Ketika kekayaan kita miliki, apakah kita masih mengingat Tuhan? Banyak orang yang kaya merasa dirinya adalah orang yang paling diberkati Tuhan karena kekayaan yang dia miliki. Seharusnya ketika dia merasa dia adalah orang yang paling diberkati, maka dia seharusnya menjadi orang yang paling mengucap syukur kepada Tuhan. Baik itu lewat tindakan pujiannya, baik itu lewat perbuatannya kepada sesama manusia. Tantangannya di sini, ketika kenyamanan itu ada, ketika kekayaan itu ada, kita lupa, kita terbuai oleh beragam kenyamanan itu. Kita lupa dari mana datangnya kekayaan itu, siapa yang memberi kekayaan itu. Bahkan diri kita hanya terfokus kepada kekayaan-kekayaan itu. Nah, disinilah tantangannya. Ketika kita sudah mengecap nikmatnya dari setiap yang Tuhan berikan, apakah kita masih ingat kepada Tuhan yang memberikan kekayaan? Dua aspek ini menjadi penentu bagaimana firman itu dapat berbuah. Ketika rasa khawatir kita lebih besar, maka firman itu pun tidak akan berbuah. Ketika hidup kita hanya terfokus kepada kekayaan itu, maka kita akan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk kepada kerajaan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita banyak yang lemah, banyak yang terbuai oleh kekayaan itu, sehingga lupa kepada siapa yang memberi kekayaan itu. Ingatlah, ingat untuk bersyukur, ingat untuk menyerahkan diri, karena kita sadar kita punya rasa khawatir, kita punya rasa takut. Maka Tuhan akan menguatkan kita.
masa di ngolumon Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di honho Tuhan menjaga ho.